Ulang tahun baru 2025, kasus Fadel Bajideh bikin warganet heboh lagi. Janji 5 miliar Nikita Mirzani jadi sorotan. Warganet menagih janji Nikita Mirzani yang akan bagi-bagi uang real 5 miliar jika Fadel tak dipenjara. Tapi, Nikita malah menyalahkan balik warganet. Dia bilang, "Bodoh amat, hidup gue nggak miskin gara-gara kalian." Wah, gimana ini? Apakah ini cuma janji kosong atau ada alasan lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Pertanyaan saya, apakah sampai hari ini masih ada netizen yang percaya dengan janji manis dari seorang Nikita Mirzani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, perseteruan antara Nikita Mirzani bersama Fadel Bajideh maupun bersama Rasman Arif Nasution sampai hari ini belum ada titik penyelesaian. Masih menjadi kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia. Kasus Loli dan Fadel kurang lebih sudah berbulan-bulan lamanya, tetapi sampai hari ini belum ada keputusan pengadilan yang memvonis siapa yang bersalah. Nikita Mirzani di tahun 2024 kemarin sempat membuat sayembara 5 miliar. Dirinya memastikan bahwa di penghujung tahun 2024, Fadel Bajideh sudah masuk dalam jeruji besi. Tetapi nyatanya, Fadel Bajideh masih merayakan tahun baru 2025 bersama keluarga. Artinya, Nikita Mirzani sudah melakukan pembodohan dan penipuan terhadap publik. Artinya bahwa omongan dari seorang Nikita Mirzani memang tidak bisa dipegang. Sehingga dalam cuplikan video tadi, sapaan awal saya bahwa masih percayakah kita dengan omong kosong, dengan janji manis dari seorang Nikita Mirzani? Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan tanggapan dari Rasman Arif Nasution maupun dari beberapa netizen yang lain ketika janji yang diucapkan oleh seorang Nikita Mirzani ini tidak ditepati. Ketika sayembara 5 miliar yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini hanya menjadi penipuan kepada kita netizen Indonesia. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Bang, yang 5 miliar jangan lupa. Yang 5 miliar. Hari ini 30, besok 31. Udah mau tahun baru nih. Tanggal 1 selesai. Besok malam jam 24.00 udah selesai. Jadi saya katakan kalau NM tidak memenuhi yang 5 miliar, artinya Anda dapat diduga sebagai orang yang melakukan kebohongan publik, dan apalagi yang disampaikan oleh saudari adik saya Fitri Salhuteru bahwa NM itu nggak ada apa-apanya, hanya besar ngomong, dan itu dia sampaikan di postingannya. Dan saya memang sedang men-tracking siapa-siapa orang yang backup kawan itu. Kalau memang Dr. Oki masih tetap ikut-ikutan dan tidak komitmen, misalnya dengan apa yang Anda sampaikan ke saya, maka
Tunggu bagian. Memang sih 5 miliar itu nggak cair guys ya. Kenapa nggak cair? Karena Kak Sel itu mikir, loh kok kayak lain nih ya kan? Bukankah kita berteman bersahabat nih ceritanya? Dan memang keluar kata-kata pemerasan itu memang bukan dari si perempuan iblis itu, tapi dia turunkanlah perantara lewat telepon ceritanya ya. Jadi jangan sampai yang nelpon ini ku kasih tahu di sini, jangan sampai bongkar ya, karena kalian itu sebenarnya aku sama kalian tuh sama ya, kita tuh terhipnotis dengan konten-konten yang orang-orang jadi malaikat ya. Jangan sampai aku bongkar siapa yang nelpon itu, siapa yang nyebutin itu semuanya, karena nanti kalian shock ya. Jangan sampai kalian kaget ya, karena yang selama ini yang kalian anggap malaikat di sosial media itu, mereka itulah hantu blaunya, mereka itulah pemeran. Jangan kalian gak gunain 5M si Kang Semir ya, harusnya dia dipenjara penghujung akhir tahun ini. Kenapa jadi nggak dipenjara lama ya? Karena dia mengajukan 3 saksi, si keluarga Marsupilami, keluarga manusia kera yang ada di London. Kan kalian tahu, kalian baca berita, kalian lihat, kalian punya kuota, kalian pemain sosial media aktif. Kalian kan tahu kalau si Kang Semir, keluarga gembel ini ya, mengajukan 3 saksi. Kan kemarin habis preskon lagi tuh si Rasman gembel. Segampang itu guys. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Jadi kenapa begitu? Karena saya khawatir pengacaranya ini selalu memberikan informasi yang menyenangkan hati kepada kliennya. Ini dugaan kami. Dan ini Rasman dan tim selalu membuat terobosan-terobosan. Karena hukum itu dapat elastis dengan tanpa menghilangkan substansi dari pokok masalah. Udahlah, kalian gak usah bahas 5 miliar lah, kalian nggak nyampe juga ke situ ya. Nggak usah bahas 5M kak, 5 nggak nyampe juga ke kalian guys. Mau bahas 5M itu, paham nggak nyampe. Bagi-bagi 5M, mau dibagi ya. Iya kan katanya kalau si Fadel tadi nggak masuk penjara, nggak masuk penjara sampai akhir tahun ini, gue akan kasih 5M untuk kalian orang Indonesia. Kalian tagih, nggak ada uangnya dia itu, kalian tagih lah. Semoga berhasil bilang sama Dek di jalan ya Dek gitu. Jatuh bangun sendiri bilang gitu. Dek jatuh bangun sendiri ya, karena kehaluan adik ngeri kali. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen terhadap kebohongan publik yang diproduksi oleh seorang Nikita Mirzani tentang sayembara 5 miliar, di mana dia memastikan bahwa di penghujung tahun 2024 kemarin seorang Fadel Bajideh harus dijebloskan ke penjara. Tetapi nyatanya sampai hari ini janji itu tidak terbukti. Di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa jangan sok-sokan. Percayalah. Memangnya seorang Nikita Mirzani itu siapa? Dia bukan penegak hukum. Dia hanyalah rakyat sama seperti kita, masyarakat Indonesia. Dia tidak punya jabatan. Dengan demikian, kalau kita mau melihat
dan kita yang mengikuti tentang perkembangan dari kasusnya Fadel Badzideh, Nikita Mirzani, Rasman maupun si Loli, sesungguhnya ini hanyalah panggung sandiwara di mana mereka mau membranding diri, mau mempromosikan diri. Karena kasus ini sudah berbulan-bulan lamanya. Kita sebagai masyarakat Indonesia pun sudah muak. Lagian pula, kasus-kasus lendir seperti ini, kenapa sih sampai hari ini pun masih terus dibicarakan? Bagi saya secara pribadi, persoalan-persoalan seperti ini sesungguhnya tidak memberikan dampak positif, tidak mengedukasi generasi penerus bangsa. Apakah dengan berita yang seperti ini terus-menerus disuarakan oleh Rasman Arif Nasution, oleh Nikita Mirzani, oleh Fadel Badzideh, bisa mengedukasi generasi penerus bangsa? Rasa-rasanya tidak. Saya berharap bahwa generasi penerus bangsa jangan pernah mengikuti rekam jejak yang ditunjukin oleh seorang Fadel Badzideh maupun oleh seorang Loli, karena itu merupakan contoh yang buruk. Semoga saja persoalan antara Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution, si Fadel maupun si Loli ini kasusnya bisa segera ditutup. Karena tidak ada dampak positif kepada kita masyarakat Indonesia. Jangan sampai ketika berita ini terus disajikan, pada akhirnya hanya merusak generasi penerus bangsa. Ditambah lagi dengan kualitas penegakan hukum di bangsa kita, tampaknya dalam menyelesaikan sebuah kasus itu harus penuh sandiwara dulu. Bukan saja di kasusnya Nikita Mirzani, Fadel, Rasman maupun si Loli, tetapi kemarin juga sempat viral kasusnya tentang Pratiwi Novianti bersama si Agus Salim. Entahlah sampai di mana closingnya kasus ini, kita pun tidak tahu. Tetapi semua orang masih berkoar-koar. Mari kita ambil hal-hal yang positif yang bisa mengedukasi kita. Jangan sampai generasi penerus bangsa pada akhirnya terjerumus dalam persoalan-persoalan seperti si Fadel dan si Loli ini. Semoga saja pihak penegak hukum bisa segera mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita masyarakat Indonesia hanya dipertontonkan dengan sandiwara-sandiwara yang tidak ada gunanya ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.